Baik, adik-adik sekalian, kami dari Fakultas Keperawatan UNPI akan melakukan praktik perawatan luka. Saya di sini mendampingi mahasiswa-mahasiswa. Kita akan melakukan persiapan untuk perawatan luka. Memang untuk perawatan luka yang paling penting itu adalah steril atau kebersihan. Karena luka jika terkena kotor, pasti akan menimbulkan bakteri yang bisa mengakibatkan luka lama sembuh atau malahan lebih besar. Karena itu yang paling penting adalah kebersihan atau sterilitas dari yang merawat luka dan pasien yang terkena luka. Untuk saat ini kami akan mencoba memaksimalkan semua peralatan yang ada. Yang paling utama ini adalah pinset anatomi dan gunting anatomi yang steril. Anggaplah ini steril. Ya, yang paling penting ada sterilisasi. Terus bengkok yang kami akan gunakan untuk sebentar setelah luka dibersihkan, semuanya akan dibuang di bengkok. Terus ada handscoon bersih dan handscoon steril. Handscoon steril. Pertama kita akan gunakan handscoon bersih, kemudian kita akan gunakan handscoon steril. Ini steril. Terus ada kain khas. Seharusnya kain khas steril. Dia akan digunakan untuk membersihkan luka. Tapi dianggaplah ini steril ya. Kain khas steril. Baik, sebelum kita melakukan, kita akan menggunakan dulu. Sebelum kita akan melakukan perawatan luka, sebaiknya kita menyapa pasien. Kita menerangkan bahwa bapak atau ibu, kita akan merawat luka bapak dan ibu. Dan perawatan luka ini kami berharap agar luka bapak ibu bisa cepat sembuh. Terus kita menggunakan handscoon bersih. Handscoon bersih. Kacamata. Kita pakai handscoon bersih. Kita pakai handscoon bersih. Sebelumnya kita pakai handscoon bersih. Kanan sama. Oke. Yang paling penting santai aja, jangan membuat. Kalau kalian gugup, pasien lebih gugup lagi. Terus setelah kita pakai, ini saya lupa terangkan tadi, ini ada cairan NaCl. Ini gunanya untuk drainase luka nanti. Dan bisa juga membantu kalau misalnya kita sulit untuk membuka perban atau lem yang dilem di kain khas. Kalau misalnya terlalu menempel, kita bisa kasih ini untuk mempermudah membukanya. Tapi kalau misalnya mudah dibuka, nggak apa-apa, nggak usah pakai ini, nggak apa-apa. Kita membukanya. Biasa juga ada luka yang menempel di kain khas. Ada luka yang menempel di kain khas. Jika itu menempel, kita pakai, kasih NaCl agar mudah untuk dibuka. Nah, setelah membukanya kita lipat ke dalam, terus kita kasih di bengkok. Nah, untuk saat ini, untuk perawatannya, kita harus mengganti handscoon. Kita pakai handscoon steril. Ini juga ada tata cara untuk menggunakan handscoon steril. Jangan sampai kita memegang di bagian depan handscoon. Baik, ini handscoon steril yang kita sudah buka tadi. Sebisanya untuk tidak memegang yang ini, karena ini bagian yang akan menyentuh luka atau kita akan melakukan perawatan. Ini steril, jadi jangan dipegang. Di bagian sini saja, karena ini akan masuk di dalam tangan kita. Sepertinya ini handscoonnya kecil, ini bukan ukuran saya. Waduh. Ya, ini juga. Ini memang memakai handscoon steril agak ribet karena kita jangan sampai menyentuh yang di atas.
Ini karena handscoonnya ini terlalu kecil untuk tangan saya, jadi agak sulit. Semoga tidak sobek. Tarik. Cukup. Jadi ini, setelah kita memakai handscoon steril, kita bukakan yang ini. Kita akan mengambil, boleh bantu kain khas ya, anggap ini kain khas steril, jadi buka aja Put. Jangan dipegang khasnya, jangan dipegang ya, jangan dipegang khasnya. Kita ambil terus, tapi sebelumnya kita kasih cairan untuk membersih luka di sini. Tapi sebelumnya kita observasi dulu lukanya. Kalau misalnya masih ada nana-nana, ini maaf, anggap saja saya nggak mau megang ini. Ini yang steril, jadi nggak bisa dipegang apapun. Kalau misalnya masih ada nana di sekitar lukanya, kita bisa memencet untuk mengeluarkannya. Dan kalau misalnya ada jaringan-jaringan yang kita bisa menggunakan gunting untuk menggunting bagian-bagian jaringan yang terkeluar, atau yang kadang luka kan ada yang jaringan-jaringan satu-satu yang ada bakal-bakal. Kalau misalnya ada seperti itu, kita bisa gunting-gunting yang takar-takar itu aja. Kalau misalnya masih ada nana-nana, kita bisa pencet-pencet sampai keluar. Habis itu kita irigasi. Ya. Setelah itu kita bersihkan. Kita akan bersihkan dengan sekali usap saja. Bersihkan dengan sekali usap. Ya, sekali saja. Terus ambil satu lagi Put. Jadi ini dianggap ini semua steril. Ini dianggap juga kain khas steril. Anggaplah ini cairan antiseptik. Kita anggaplah ini bukan NaCl lagi, sudah cairan antiseptik. Jadi kita masukkan kain khas steril, terus kita kasih di luka. Sekali usap saja. Jangan terlalu banyak usap di sini, karena lukanya bisa memicu luka lebih besar lagi. Kalau misalnya ada salep, tergantung diagnosa. Kalau misalnya ada salep untuk merangsang jaringan, bisa juga ditambahkan, tergantung dari instruksi. Kalau misalnya dokter menyarankan untuk pakai salep atau tidak. Setelah itu kita akan menutup lukanya lagi. Ya. Jadi sebelumnya kita sudah pakai antiseptik, kita sudah pakai salep kalau misalnya ada salep. Terus kita tutup. Boleh. Baik, kami sudah menutup kembali lukanya, sebisanya untuk lebih rapi, karena ini mungkin terlalu panjang. Jika kita potong terlalu panjang, jadi agak kurang rapi, tapi sebisanya untuk bisa lebih rapi lagi. Intinya dalam menutup luka, diusahakan tidak ada kotoran yang masuk dari sini dan dari sini. Ya, nanti bisa dirapikan lagi. Baik, terima kasih. Itu saja dari kami.
kalian bisa membuka handscoon steril kalian dan kembali buang di bengkok. Setelahnya kita akan rapikan ini dan selesai sudah perawatan lukanya. Setelah selesai, kembali berkomunikasi dengan pasien, bapak atau ibu. Kami telah selesai merawat luka bapak atau ibu. Kalau misalnya ada yang diperlukan, bisa menghubungi kami lagi di nurse station. Demikian, begitulah video dari kami untuk praktik perawatan luka. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih.